وأصحابه ورسوله الشهداء والمعلمين والأستاذ خصوصا وسلم عليك الشيخ صلى الله عليه وسلم شيخ القادر الكريم السماع بلد شيخ وأرشد عبد بلد شيخ بلد شيخ يجمع السبب شيخ الشوارع عبد السيد سيد بن عبد الرحمن الجليل diberi petunjuk dan hidayah sehingga kita sama-sama menggunakan Darul Muhajirin untuk menambah-tambah iman dan berkuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca Yasin dan membaca hari dan belajar ilmu agama. Pelajaran kita selanjutnya yaitu bahagi yang ke-8. Orang menerima jabat. Bagi yang ke-8 yaitu Ibnu Sa'id, yaitu orang yang hendak musafir ke negeri orang bukan karena maksiat, maka diberi akan dia zakat sakadar belanja. Yang pulang misalnya kemana, madam pergi musafir ke Malaysia misalnya atau ke Singapura, tapi pekerjaannya itu ada maksiat, bapak sedikit bajiran misalnya Singapura di Ibnu, Malaysia situ ada di Umar Ibnu, yang sini memakan orang amalan sini itu habibnya. Nah, itu di Malaysia. Ada lagi di Patani, Thailand, itu Abu Samad Palembang. Cuma di Thailand ini masih perang lawan Kamboja. Nah, kesana mana Abu Samad Palembang umurnya di Thailand apa? Insya Allah kita kalau pada halangan Desember itu ke Singapura, Malaysia, iya. Habib no. Sidin tolak ke negeri orang boleh diberi zakat sakadar belanja perginya dan pulangnya jika ia fakir. Siapa yang ada duit kada usah diberi zakat. Ini orangnya fakir. Dan demikian lagi orang yang singgah, orangnya ada duit, habis duit, orang misalnya mulai banjir, sekalinya tasangkut di landasan ulin dari sebutan, nah diberi zakatnya. Kalau jujur kan duit. Dan
Dan demikian lagi orang yang singgah di sebuah negeri yang mengeluarkan zakat itu, maka diberi akan dia zakat sekadar belanja perginya dan pulangnya jika ia pakai. Kalau banyak aja duit, itu ada wajib, ada dapat zakat. Dan demikian lagi orang yang singgah kepada negeri yang mengeluarkan zakat itu, maka diberi akan dia zakat jika ia fakir. Fakir sebenarnya apa ya? Fakir itu yaitu orang yang baginya harta tiada kuasa, yang berusaha. Keperluannya 100 ribu, dapatnya 30 ribu. Fakir. Ada lagi orang fakir ini. Belum lihatin manusia di kampung kita sini, ada lagi fakir. Rata-rata orang diisi HP, rata-rata orang diisi video foto, rumah jiwanya bang, tapi HP-nya sebentar keluarganya, adanya mamanya, anaknya diisi HP. Fakir ya kira-kira bisa udah motor. Gimana sampai orang tukang buang sampah. Ada juga orang penjual gulali, yang mutar gulali sekali makan sapi kalau Rasulullah. Ya, ada orang penjual pentol, rumahnya bagus benar. Kalau Rasulullah. Nah, fakir. Kalau miskin itu ujar sidin semalam itu inya paruan 100, dapatnya 70 ribu. Orang yang tiada memadai akan dia oleh hartanya, masuk itu dengan hartanya, yang keluar itu yang ada baginya harta yang tiada memadai akan sempurna hajatnya atau tiada baginya usaha yang patut dengan halnya. 70 ribu miskin, palonya 100, dapatnya 70 ribu, kan miskin tuh. Itu yang kedua, itu yang diberi zakat. Dan jika ada ia punya harta di negeri lain, maka diberikan akan dia zakat sekira-kira menyampaikan kepada hartanya itu. Tak jalan garis duitnya habis, boleh aja diberi zakat. Sampai ininya ke rumahnya, hampirnya miskin. Syah dan orang-orang yang diberi zakat itu bagi tiap-tiap bagi asnaf itu 3 orang, melainkan amil dan maka yaitu sabadar hajatnya, dan memadailah 1 jika tiada berkehendak kepada lainnya. Dan wajib disamakan bagian orang yang 8 itu, dan tiada wajib disamakan antara 3 orang yang di dalam 1 bagi daripada 8 itu. Membaginya sama, pakai seini, miskin seini, seini, sama membaginya, jangan berlain-lain. Ini misalnya 100 itu. Yang ini 20, ini 100, ini 50, ini 5 ada. Sama di sini. Dan harus diberikan zakat itu kepada 1 fakir banyak dan 1 fakir sedikit di dalam yang 3 itu. Dan jika tiada maujud orang yang 8 bagi itu di dalam negeri, maka itu diberikan zakat itu kepada bagi yang maujud di dalam negeri itu. Dan yang diperolehi di dalam kebanyakan negeri itu 4 bagi, yaitu fakir dan miskin dan gharib dan ibnu sabil.
Dan kebanyakan negeri ketiadaan orang yang dua bagi, itu mu'allaq qulubihim dan amil. Dan setengah negeri yaitu mewujud dua orang, yaitu guzat dan makatib. Faslun bi adabil qabidi. Habis dah orang nama alimanya tentang depan boleh. Jadi kata jalan pada sekarang menuju dapat boleh. Depan golongan. Habis orang nama menerima jabat. Ini suatu pasal pada menyatakan adab orang yang menerima zakat. Adabnya, kayak apa adabnya orang menerima zakat? Yaitu 5 adab. Yang pertama, hendaklah ia mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan memberi zakat. Jadi orang yang diberi itu tahu dulu bahwa Allah mewajibkan zakat. Rukun apa? Rukun Islam. Yang pertama syahadat, 2 sembahyang, 3 puasa, 4 zakat, 5 naik haji. Nah, tahu dulu bahwasanya ada rukun Islam wajib zakat. Nih, orang nama narima nih tahu adabnya. Bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan memberi zakat itu kepadanya supaya jangan hatinya itu masyghul, sibuk kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, supaya semata-mata hatinya tertumpuk kepada Allah Ta'ala. Karena demikianlah menyuruh Allah Ta'ala akan segala makhluk itu bahwa adalah himmah hati mereka itu 1-2, yaitu kepada Allah Ta'ala dan kepada hari kiamat. Dan inilah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tiada aku jadikan jin dan manusia itu melainkan haknya itu berbuat ibadah, mereka itu akan daku. Nah, jadi menerima zakat itu ikhlas, bukan karena apa-apa, karena Allah mewajibkan maka menerima zakat tadi. Nah, kayak itu caranya orang menerima zakat. Allah yang memberi, ujar sidin di dalam hati ini. Maka yang menerima ini dapat pahala, dapat ibadah. Maka ibadah ini hendaklah serta ikhlas dan serta hadir hati mereka itu kepada aku Tuhan. Yakni jangan masyghul hati mereka itu kepada dunia. Dengan menerimanya dunia. Siapa yang menggerakkan orang yang menjadi melakonik? Allah Ta'ala. Nah, ini inya terima kasih Allah yang memberi ilmunya diberi orang, karena Allah memberi menunjukkan lawan aku. Bukan inya diberi kurang jabatan lalu Allah menukar macam-macam dunianya. Ada sagan beribadah, diberi ulang zakat, sagan digunakan untuk beribadahnya. Diberi ulang zakat fitrah, nyaman enak makan awak kuat beribadah. Diberi ulang duit, nyaman enak kuat berkhidmat beribadah. Nah, itu jadi adabnya. Dan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala jangan karena dunia, dan lain daripada Allah Ta'ala nilai banyak tadi.
Dan hendaklah ia meniatkan pada mengambil zakat itu bahwa ia adalah rezekinya yang datang daripada Allah Ta'ala. Kenapa jadinya muncul? Karena membukakan hatinya muncul bahwa kita tuh Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memberi rezeki ini meliwati tangannya, meliwati tangan si itu tadi. Nah, jadi hati yang menerima itu andakannya. Ada kawan yang namanya pada orang yang belajar, ya orang yang alim, supaya kuat dengan dia mengerjakan ibadah akan Allah Ta'ala. Itu yang diberi orang tuh Allah yang menggerakkan hatinya untuk memberi aku, diberiakannya lawan aku, lalu aku ima memakan harta yang diberinya dari zakat, lalu aku sikir ibadah tadi kawa aku beribadah, duduk di langgar kawa coba kan jaring mau kepala pada kawa berdebat, pada kawa duduk bekerja. Karena makan tadi tang hari, makan siang, minum nyaman, sigar. Nah itu kalau kawan digunakan beribadah. Nah itulah disini nang orang nang menerima zakat tadi ada duit, ya Allah, dapat duit, kawal makan, sehat awak, kawal beribadah. Nah itu adalah adab daripada orang yang menerima zakat. Kadang-kadang sudah menerima zakat, di poyak-poyakannya atau ditukarakannya yang lain, yang haram, benda menjadi. Nah itu makanya orangnya ada badan. Adab yang kedua bahwa mengucap syukur. Nah itu. Jadi 5 adabnya orang yang menerima zakat. Jadi yang pertama tadi adalah mengetahui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua bahwa mengucap syukur. Yang ketiga bahwa menilik akan apa yang diambil itu. Yang keempat bahwa mengharap akan kadar yang ragu-ragu. Yang kelima bahwasanya itu yang keempat. Jadi ada Gojasidin 5 adabnya. Yang keempat, yang kelimanya nih. Nah. Yang kelima, hendaklah orang yang mengambil zakat itu menanyai orang yang memberi zakat itu. Apa yang kisahnya? Nah, jadi bahwasanya orang yang diberi zakat ini harus ingat takut bahwasanya nang menggerakkan hatinya orang yang memberi itu Allah Ta'ala, sehingga ia memberi rezeki kepada aku. Jika memberi rezeki kepada aku lalu digunakan hartanya tadi untuk beribadah. Sukarakan kabaju sadar dibawa beribadah sembahyang. Bawa dulu maunya kita mengukar baju anyar kan. Bawa dulu sembahyang supaya kita baju kita itu niatannya menukar untuk beribadah. Nukar jilbab tangannya pakai dulu bawa sembahyang pada yang mengangkat apa supaya baju kita tuh untuk beribadah. Asal jangan
sandal aja di bawah sepeda. Sandal atau awal, sepatu yang baju-bajunya, supaya ini tabungan sadar beribadah, menukar baju itu untuk beribadah. Kenapa kan? Apa? Namanya kawan itu sebaiknya kawan itu sebaiknya. Namanya kawan bawa ke majelis, sandalnya. Kami bawa masjid, saya ke masjid dia laksanakan imam. Jadi gunanya kita menggunakan rezeki itu untuk beribadah. Jadi kita mengambil siang macam-macam itu, ini jadi pasangan. Adab yang kedua, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah